kaluwi dasar 10 nama jenengan purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ingkang kasar kebaikan samiang ganareres boten-boten kados kayangan jagat Suralaya bubukaning sinarita yang pramesti Batara Guru Kira Panci Narada selaku kabayan dewa yang sedang mengadakan musyawarah sombongan samar gonceng-goncangnya kayangan jagat Suralaya bidadari 40 dewa pada selesai cangkok ulung pada layu kawah candra di muka bergaul kakang Panci Narada coba segera datang di rapat diri kaulah kakak yang dipanggil pimpin aja udah 8 bulan ini teh kita banyak ngerem di rumah mau dikasih hadiah suruh bayar utangnya Batara Guru Kira Panci Narada selaku kabayan dewa yang merasa heran dan sebab sangar gonceng-goncangnya kayangan jagat Suralaya bidadari
selesma cangkok ulung pada layu kawah candra di muka bergemuruh sangarnya tayangan jagat Suralaya bersuara Prames di Batara Guru Kakang Kancing Narada kakak karena doa dari Prames di Batara Guru keadaan diri kakang sehat tak kurang suatu apapun lain cuman yang namanya udah tua maafkan sesehat-sehatnya ada aja yang dirasa segala pala gampang sama puyeng tenaga gampang sama capek kaki pada kesemutannya namanya udah tua ambek paling gede leliatan udah rada kurang kita udah tua mah dari sini orang ke Banter Gebang teh udah kelihatan orang yang tua yang muda kayak kelihatan malu udah tua ama lupa yang namanya udah tua mah rada gampang melupa apa lupa kadang-kadang kunci motor kita kantongin kita cariin ke atas lemari udah siapa aja dimarahin gak taunya begitu mama ke kantongnya ada namanya udah tua pernah yang mampir-mampir ribut sama tetangga gara-gara lupa kata yang kali teh istri yang bawa sampai seminggu nggak tahu dia bini tetangga bukan lupa ya emangnya oh ceriwis itu mah bukan lupa bini orang bersenggit pantes biasanya kita kalau ngebawa yang ada memotorin gak mau lari rada berat ongkoh ini mah rada wangi ongkoh beda dengan yang baru pantes kalau yang tukang kawin mancelan-celek di mana baiknya punya bini padahal yang namanya perempuan termasuk golongan hawa nafsu semakin kita turutin nafsu kita bukan semakin cukup semakin kita turutin semakin kurang dan emang punya bini itu atau ngapain kudu nyari perempuan yang lain satu kita mau habis ngapain kudu pindah sawah ngapain kudu yang repot-repot yang lain ayo aja itu bawa apa juga kita layak gitu ayo kita maju daripada musim hujan kedinginan iya Pak sehat ya syukurlah atau kakak dalam kehidupan sehari-hari yang namanya hidup paling utama adalah sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya yang patut kita syukuri di hadapan yang Maha Kuasa dari apa sebab yang Maha Kuasa udah berjanji apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya itu janjinya Maha Kuasa bukan janji si Aceh tukang ciput karena menjadi bandar ciput udah kemarin mampir saya biar ciputnya bau semua berarti laku atuh jadi ada apa Rai teh panggil kakang secara mendadak seperti ini Rai sangar gonceng-goncangnya ini kayangan jagat Suralaya biasanya ada sebab biasanya ada kejadian ya rasa diri saya kakang harus turun ke alam punya marja pada cari bergemuruh baik kalau gitu kakang permisi dari hadapan diri Rai kakang akan mencari penyebab dari sangarnya ini kayangan jagat Suralaya hati-hati kakang di perjalanan ternyata yang membuat samar kayangan jagat Suralaya
wanita yang bertapa berpuja semedi di Tegal kepanasan. Hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi rasa luas karena dia punya cita-cita. Ya inilah di Medan Kemulan Tegal kepanasan, turunnya Panci Nerada melihat Dewi Tandana yang sedang bertapa di Medan Kemulan. Sampainya Panci Nerada di hadapan Dewi Tandana yang sedang berpuja semedi. Pantes sangarnya ini alam dunia marja pada coba mantri lihat tuh perempuan segitu cakepnya, segitu montoknya, segitu mulusnya, lagi celentang di bulakan. Mana bibirnya merah delima, rambutnya ikal mayang, mulus. Untung aja dewa ini, coba kalau bukan dewa mah misalnya si Saman aja yang lihat, wah udah habis. Kalau yang begitu mobilnya kayak kacang hijau, biar cakep gimana upil menggadanya kayak kacang hijau. Hah? Biarin mau dibangunin nama ya, nggak mau ngeliatin takut yang nepsong. Hai bangun, dibangunin pada Panci Nerada, ngelilir ya berbangun Dewi Tandana, ngelilir ya berbangun Dewi Tandana, seperti sadar dari mimpi. Siapa yang lagi ngeganggu saya, yang lagi bertapa ini dewa mana? Dewa dari kayangan, bukan dari Musikasari. Iya syukurlah atau dewa yang memang lagi diharap pada diri kaulah. Dada apa yang terdatang di hadapan diri kaulah. Siapa diri sampean? Kaulah Dewi Tandana, masih gadis apa di janda? Saya masih gadis, yang coba. Si gadis sudah celentang di mana-mana. Mana gadis, mana celentang di mana-mana. Malu lapan lelaki, boro-boro sifatnya yang celentang di mana-mana. Yang celentang di rumah di mana diakali. Kalau lelaki melihat orang gila. Kadang-kadang kalau belum dibagi enggak tidur. Apa aja kekerapa aku yang bulan. Kadang-kadang spray digigitin. Segala pintu lah dikebrukin. Cuman orang mana-mana, orang sini enggak. Jadi ada apa yang terlihatkan di hadapan diri kau? Yang bertanya apa sebabnya diri sampean ini bertapa berpuja semedi leluasan lebih daripada laki-laki. Jadi sebenarnya begini, yang diri kau latih pengen punya laki, tidak pengen punya laki. Biar kayak gini juga lelaki. Kamu udah zaman now.
awak gede. Ya tapi begini yang saya pengen punya lelaki juga bukan lelaki sembarangan, yang saya cari lelaki sejati, lelanang sejagat. Artinya lelaki yang ucapannya bisa dipercaya, janjinya bisa dipercaya. Pada zaman sekarang lelaki banyakan bohong, banyakan janji. Apalagi kalau udah resep ke perempuan. Saya pengen seumur hidup saya berumah tangga, sekali-kali kadang-kadang nggak punya bini dua juga ngakunya nggak punya bini. Ada yang tahu kalau dia tidak punya bini, ngakunya katanya bininya mati. Saya takut dibohongin laki-laki yang berlaki-laki, kadang-kadang pergi malam-malam ngakunya bisnis. Ya kalau ingat tetangga saya ini mau boro-boro sifatnya apa duit buat bayar listrik juga dibuat ngopi di mana-mana, padahal di rumah kopi banyak. Udah tidak ada tersinggung. Hah? Udah. Artinya lelaki sejati, lelanang sejagat, lelaki yang bisa dipercaya, ucapannya putih, kata dia putih, kenyataannya hitam, kata dia hitam juga kenyataannya. Yang mau nyuruh hoga disuruh, mau merintah hoga diperintah. Ya saya mah gak mau punya laki yang disuruh ngepel, yang disuruh nyuci mau. Jadi kayak gak ada harga dirinya. Saudara Eyang Prames di Betara Guru. Kalau kata Eyang enggak ada lelakinya begitu sekarang mah kalau bukan Betara Guru mereka. Ya kira-kira Betara Guru mau datang kemari Eyang lelaki mah kalau yang cakep begini mau guru. Cakep yang jadi datang dia keliling banyak juga. Oh ini lagi cakep buat abang buat kagak mau. Ya syukurlah atuh yang saya kepengen Prames di Betara Guru datang di hadapan diri saya. Tunggu, yang mau bawa saudara yang di hadapan diri Rai dari tanda mau kira-kira mau Betara Guru. Ya semua masyarakat juga mau, yang penting lelaki sejati, lanang sejagat. Kalau gitu yang permisi dari hadapan diri sampai jangan kemana-mana nih sampai kasih lalu bakal datang bersama para mudah-mudahan Prames di Betara Guru dapat diadakan di kaulan. Datang lewat tangan teman berhasil akan lari duduk dulu kakak. Datang lewat tangan teman selendra saling sumawan. Patah sangarnya ini alam dunia marja pada gara-gara perempuan yang rajin tapak, rajin berpuja semedi Rai. Jadi itu perempuan apa yang dimau, apa yang dikepengen kakak. Pengennya timbang gampang, pengen punya laki. Timbang pengen punya laki pakai segala rajin tapak, rajin berpuja semedi. Mon lakinya bukan sembarangan. Lelaki sejati, lelanang sejagat. Terus kata kakak Panci Neraga, kalau bukan Betara Guru, mual nemu lelaki
sama laki begitu aja mau boro-boro sifatnya megang, baru lihat juga udah lemes. Benar-benar cakep. Kata kakak mencakep nih, di belakang mesin ya. Tidak dapat. Timbang potongan ban seperti radial itu. Yang gak pernah olahraga. Gawainya tebang makan mulu. Yang lebihnya timbang makan. Iya kalau gitu saya mau kakak kira-kira Dewi Tandana mau apa enggak punya laki saya. Ini mah bukannya timbang kata-kata Rai disuruh datang sekarang kita. Terus saksinya banyak. Terus saksinya juga banyak. Segala si Boeng saksi, segala si Aceh saksi. Iya baiklah. Kalau gitu saya bakal datang di hadapan Dewi Tandana. Kakak cuman berangkatnya diri saya di sini kudu siap-siap. Maksudnya siap-siap? Panggil amil, panggil saksi, kakang jangan lupa belanja. Belanja udah Supaya begitu saya datang ke Kayangan Jagat Suralaya bersama Dewi Tandana terus nikah, nggak perlu lama-lama. Siap, 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 siap. Siap. Kira-kira ini sedekahnya pakai bandeng apa pakai ayam ya? Ya kalau bisa mah telur aja dibelah dua ngarah iritan coba itu. Dewa kriaan pakai telur loh. telur dikit enak banget. Telur mencecek. Iya itu mah terserah kakak. Belanja secukupnya, jangan sampai kecewa. Ingat saya balik di sini udah siap segala tukang masak. Tetangga diundang jangan nih. Lah undang apa sedekah. Cuman si Aceh jangan ke Bandar Tipun. Emang apa ini? Seperti makan. Baik, kakak bakal siap-siap. Saya bakal menemui Dewi Tandana kakak. Di mana adanya Dewi Tandana di Medan Kamulan sedang kemana sini Tandana ini kakak permis di Batara gurunya ini. Lelaki mah kalau perempuan yang manggil mau gagal man. Man, aku mau siap-siap ini di Kayangan Jagat Suralaya man. Sampainya Batara Guru di hadapan Dewi Tandana. Enggak tahu Batara Guru teh lagi diuji pada Dewi Tandana. Sebab persyaratan menjadi lakinya Dewi Tandana kudu lelaki sejati, lelanang sejagat yang mau nyuruh ogah mau disuruh, mau merintah ogah mau diperintah. Dan salah satu cobaan dari Dewi Tandana Batara Guru disuruh datang, maka datang berarti gagal pramesti Batara Guru.
nggak salah yang ngomong lelaki sejati lelanang sejagat. Ya emangnya ya pada yang tahu lelaki sejati lelanang sejagat salah satunya mau nyuruh oga disuruh, mau merintah oga diperintah. Kenapa yang saya suruh datang ini ke Tegal kepanasan yang terjadi datang. Jadi Dewi Tandana menyoba ini sama Eyang. Buat apaan saya puasa siang malam hujan kehujanan panas kepanasan sampai selingkuh lagi mangga nemu. Apalagi kalau hari Minggu mesti datang ke buah lelaki banyakan bukan tibang olahraga tibang larak keliling ke kuburan. Maafin Prames di Batara Guru Dewi Tandana. Jadi Batara Guru teh salah ini, bukan salah lagi yang tinggal lulus dari cobaan saya disuruh datang yang jadi datang. Jadi Dewi Tandana tinggal mau ini nikah. Sifat hidup manusia di alam dunia enggak salah ya bener, enggak bener ya salah ya man. Yang tua ya salah, yang muda ya salah. Tibang salah sekali masa kudu kagak diampuni. Gustinya Maha Kuasa aja kita salah banyak kayak apa juga kalau kita berampun diampuni. Ini mah tibang salah satu. Kecuali yang salah 2, 3, 4 atau 5 kali salah nggak diampunin dibagian, nggak jadi persoalan. Jadi kalau salahnya lebih daripada 1 nggak diampunin juga nggak apa-apa lah. Ya emang salah aduh diapa. Saya mau nikah sama Eyang cuman ada syaratnya. Buat si cantik, buat si montok mah apa sih yang kagak. Dewi Tandana pengen punya HP yang double 2 yang 31 juta sekarang dibeli gitu. Atau Dewi Tandana kali pengen punya motor yang kayak yang lain nemek. Apaan yang nemek? Ada juga yang nemek kali yang mau bacanya nemek. Bukan itu yang bukan harta yang saya kepengen, bukan banda yang saya kepengen. Buat diri yang penting masuk Dewi Tandana mau aja bukan apa-apa di kayangan mau udah lagi siap-siap. Tamu udah pada datang, tukang masak juga tuh suaranya udah ada. Lagi ngolah daging, katanya daging sih nggak amis bisa. Iya, saya mau pada diri Eyang, yang penting mah Eyang itu kumis kudu dicukur. Emangnya saya mah masih gadis, boro-boro sifatnya kena, lihat juga rasanya gatel. Ya, Dewi Tandana belum tahu, saya mah gak kepengen begitu Eyang. Siap Dewi Tandana. Yang kedua saya kepengen Eyang potong kuku, bukan apa-apa punya bini baru. Kalau gak terlalu nafsu, kalau nafsu nanti saya jadi luka. Ya gitunya namanya baru memang iya. Baru mau boro-boro punya bini baru, apa punya motor baru punya, padahal mau motor tahun tua. Ayo aja ke motor dipakai. Siap Eyang motong kuku. Yang ketiga saya kepengen Eyang cukur, masa nganten cokrong. Iya, baru kelihatannya pangling. Mana rambutnya udah banyak kan ubannya yang hitam. Sekarang uban lagi model. Lelakinya nggak ada ubannya, bukan lagi lelaki zaman. Siap Dewi Tandana. Saya juga kepengen Eyang mandi air penggang supaya wangi. Siap Dewi Tandana, air kembangnya udah ada, udah semuanya udah ada, gunting, air kembang, pisau semuanya udah ada. Saya kepengen juga yang pakai minyak wangi.
supaya Dewi Tandana ya betapa guru teh jadi ningsot yang tegirang Dewi Tandana leliat umi sudah kagak yang juga udah wangi mandi air kembang rambut juga udah rapi udah pangling tuh lihat kuku juga udah nggak ada udah rapi Dewi Tandana ayo kita ke kayangan Amil udah lagi nungguin saksi udah pada nungguin kita nikah di kayangan Jagat Suralaya. Eyang tadi masih inget nggak kalau salah eyang lebih dari satu enggak diampunin juga nggak apa-apa. Lah bukannya inget lagi. Ini salah eyang bukan timbang satu udah 5 salah eyang. Lah salah apaan ya? Tuh lelaki mah begitu kalau udah suka ke perempuan salah kuat nggak tahu. Kuat lupa sama janji. Coba nyai salah kakang teh apaan? Pertama eyang disuruh datang eyang datang. Yang kedua saya suruh nyukur eyang nyukur itu coba itu kumis sudah kagak ada. Yang ketiga saya suruh motong kuku eyang mau. Yang keempat saya suruh mandi eyang mau. Yang kelima saya suruh dandan coba itu bedak sampai putih kemana-mana nggak rata. Lelaki juga pakai segala genju semangga mau. Lelaki yang gampang disuruh lelaki yang nggak bisa nempatin janji ya. Jadi Dewi Tandana teh nguji eyang nyoba eyang. Pen tadi saya bilang buat apaan saya punya lelaki yang biasa-biasa pakai segala papa pakai segala berpuja semedi. Ampun genengan dicoba ini mah eyang teh lagi diuji. Ya udah balik atuh eyang lapan belum jadi mana di rumah udah komplit tetangga udah pada datang ngambil murun udah nungguin. Aduh perempuan belum ada jadi segala udah semuanya dipanggil. Pikir eyang rada gampang. Nyai Dewi Tandana suka nggak sayur boncis? Ya udah dapat sayur boncis. Eyang sayur boncis Dewi Tandana sama ayam dikecapin. Nggak mau eyang nggak mau. Dewi Tandana daripada eyang malu mah Dewi Tandana mau atau syukur nggak mau. Dewi Tandana teh mau dipaksa pada diri ya mendingan saya mati ya. Lah perempuan mah kalau udah nggak mau nggak iya kudu dirayu kudu dirayu supaya dia mau. Bagaimana ngerayunya mah? Cara ngerayunya pertama kita pegang bibirnya terus kita turun ke bawah kita usap teteknya. Nggak mau diterusin ini Makassar kesamaan begitu genengan. Tadinya mah nggak mau diajak biar ngilu mana ajaknya pakai capio. Kita lelaki masa kudu keleh sama perempuan sampai di mana Dewi Tandana bakal kencar pada diri Dewi Tandana. Ampun lelaki begitu tuh kalau udah kemauan yang gak diturutin lebih-lebih daripada sifat binatang. Ini mah bukan dewa sama aja binatang yang ngejar-ngejar Dewi Tandana. Betara guru begitu
begitu disebut binatang pada Dewi Tandana, karena memang Dewi Tandana biar dia perempuan juga rajin tampan, rajin berpuja semedi. Jangan lagi zaman dulu, zaman sekarang juga perempuan kalau rajin tampan, rajin tahajud, rajin puasa, ucapannya bisa terlaksana seucapnya tak secidung metu. Begitu juga Dewi Tandana, begitu Prames di Batara Guru disebut binatang, Batara Guru jadi hewan kuda di hadapan Dewi Tandana. Siapa ini? Ini Batara Guru Dewi Tandana. Batara Guru kerupanya kuda karena disumpah pada Dewi Tandana. Dewi Tandana jangan omong songong, ngomongnya jangan ucap seucap-ucap, karena ucapan Dewi Tandana doa bakal dijabah pada Yang Maha Kuasa. Ya bis bagaimana, ada bukan orang gak mau lagi dipaksa. Karena mau begini Dewi Tandana, yang penting masalah yang jadi dewa lagi bahagia dan gak jadi. Biarin dan gak ngerasain. Mak, pantasnya kita kalau punya bini mana masih muda, mana masih baru begini, ampun. Mana hujan-hujan, Mana musim hujan. Begitu habis kisah aja kita buka. Dikit-dikit kita buka, baunya beda, kan menbau jeruk limau. Nggak kayak bininya Aceh, bau cecurut mati. Iya baiklah, yang penting mendewa udah jangan maksa, jangan ngejar-ngejar lagi. Asal dewa kudu jadi dewa. Begitu asal dewa jadi dewa lagi kuda dan kerik maliwaran aja Batara Guru. Dewi Tandana, ya boleh nyebut-nyebut lagi aja. Letih bang disebut segitu marah. Tibang dipanggilin Dewi Tandana. Orang mapan kalau udah gak suka, jangan lagi sifatnya lihat mukanya, dengar suaranya juga dijember. waktu itu dikebukin. Keterlaluan Dewi Tandana. Udah, jangan ngeganggu lagi apa tadi udah janji. Tapi sayang bukan tambah nggak suka, yang teh tambah cinta, tambah resep ke Dewi Tandana. Bagaimana nggak mau resep, orang liatin terus. Lihatin buat sama Devi. Coba kalau kagak liatin mau resep. Coba bagaimana nggak resep, liatin dari atas ke bawah, dari bawah ke tengah, Coba itu. dari tengah ke bawah lagi, bagaimana nggak mau resep. Ya ini mah begini Dewi Tandana. Dewi Tandana mau atuh syukur, Dewi Tandana nggak mau bakal dipaksa. Ampun, maaf aja. Ya, udah pergi lagi aja mah. Perempuan mah kalau mau susah. Susahnya dengan kalau yang mau mah jangan lagi yang lengoh, yang punya laki kayak kuat ngebel terus. Iya, udah lagi DP, jadi nggak boleh mau mah. Iya mah. Iya gitunya mau lari kemana? Iya, jangan. Bakal dipaksa, jangan sampai lepas Dewi Tandana dari tangan. Dewi Tandana lari ngalor dijaga dari lor, lari ngidul dijaga dari kidul. Pikir Pramesti Batara Guru kalau kebangetan capek mama
Sungai Pemali. Menurut cerita apa aja yang jatuh di Sungai Pemali bakal jadi batu. Hewan nyemplung jadi batu. Begitu juga Dewi Tandana kalau jatuh bakal jadi batu. Pikir Pramesti Betara Guru daripada jadi batu memasak kudu Dewi Tandana enggak mau. Iya, Dewi Tandana saking gak mau, saking benci-bencinya pada Pramesti Batara Guru, luas Kali Pamali segitu leganya dilompatin pada Dewi Tandana. Lompatnya Dewi Tandana, pan orang zaman dulu enggak ada yang pakai celana panjang. Zaman dulu kebanyakan pakai kain daleman belum tentu aja. Pakai kain doang, nggak pakai celana dalam. Orang dulu mah Dewi Tandana lompat setinggi tingginya, keangkat kainnya ke papak angin siliran. Kuat isinya kelihatan semua. Pramesti Batara Guru yang emang lagi suka melihat mulusnya Dewi Tandana. Kuat jatuh dia punya nafsu, jatuh dia punya sir. Ya inilah jatuhnya sir Pramesti Batara Guru di pinggir Kali Pemali melihat Dewi Tandana yang lompat. Lompat Dewi Tandana, kelihatan dia punya alman pada Pramesti Batara Guru. Nafsu Batara Guru kuat ampar-amparan di pinggir. Begitu nafsu dijatuh, ingat Batara Guru segala kesalahannya maksa pada Dewi Tandana. Sadarnya Pramesti Batara Guru lemas, aja dia punya tenaga. Ampun. Biasanya nafsu mah ada tempatnya. Ini menafsu kuat ampar-amparan di pinggir kali. Coba itu kerangge mana nih? Kerangge ngapain? Mana ini itu dia putih-putih apa katanya? Ampun. Man, Ya, baiklah daripada ini nanti ada kejadian, nanti ini ada rupanya man. Mau disuruh ditempatin pada Batara Bayu pada diri kau. Anak Batara Bayu, Batara Indra, Batara Kamajaya coba datang di pinggir Kali Pemali, tempatin. Ini nyatanya nafsu dewa. Juga pakai bokor emas, tenggaga emas, jangan sampai nyatanya nafsu dewa disampar-ampar di mana-mana. Iya, iya. Mundur ya, mundur. Waduh. Paling mulai disemutin mah. katanya Waduh. apa yang makan? Waduh. Asal semut udah datang ya udah ngeri udah. Baik mau ditempatin pada diri aku mah. Ampar-amparan ini kepada mana? Itu mah buat apa ya? Dewa. Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Sanggun, Batara Surya. Siapkan keris, siapkan aksara Pak hingga sampai hancur. Dan juga semua tenaga maupun tembaga maupun mas roh kamu ya hancurkan Pramesti Batara Guru. Mundur ya, mundur.
Bisa aku masuk jadi satu pada manik Batara Guru. Mundur kata mundur nanti saya mencoba kemampuan pusaka diri kalah. Pusaka diri kaulah juga jadi satu pada manik Pramesti Batara Guru. Mundur, mundur, mundur. Rai, pusaka kakak juga jadi satu pada manik Pramesti Batara Guru. Mundur, 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 mundur. Yaman juga nggak sanggup. Pusaka Batara Yaman jadi satu pada manik Pramesti Batara Guru. Benar-benar bandel manik Batara Guru man. Dihancurin pada pusaka, bukan tambah hancur, malah pada jadi satu. Lagi bukan tiba menjadi satu lagi man, yang tadinya setengah karena udah penuh. Bukannya nambah lagi man, malah pusaka jadi satu pada manik Batara Guru. Jadinya satu. Kalau udah hitam, jangan apa hitam ini mama. Mau dibanting-banting pada diri aku man. Biar dihancur, biar diampar-amparan ini. Ampar-amparan keadaan manik Pramesti Batara Guru. Masing-masing ada kejadiannya. Yang jatuh di Tegal jadi kalah Tegal, yang jatuh di air jadi kalah air, yang jatuh di Puhun jadi kalah Puhun. Menurut cerita hampir 40 kalah penjelmaan dari manik Pramesti Batara Guru. Bapak Tani, Pak Tani mau tahu kalimat siapa mak bapak aku mana? Aku mau nanyain dah sama Pak Tani, Bapak Tani. Umpama dia nggak bisa ngasih tahu mak bapakku, nih dihajar pada diri aku. Inilah Bapak Tani, Ibu Tani yang bakal kedatangan si Jabang Bayi penjelmaan dari manik Pramesti Batara Guru. Man, bini gua mana man?
Wah, rumah tangga mau begini aja nggak bakal ketemu sama ketentraman. Namanya rumah tangga mau kudu kerja sama. Nyai, ada. Coba kemari dulu Nyai. Kapan malam udah, mas sekarang hujan begini pengen. Lagi memanggil bini bukan karena pengen aja goblok. Coba itu nyentuh kelakuan goyangan lele lumek. Pas ada cimuni udah acara ruatan ini bisa disetelangi nanti di kasih
Thank you.
Coba punya bini udah tua tapi dandanan lihat mah rambut keriting di merah-merahin bibir orang-orang merah ada yang di biru-biru. Bagaimana laki mau tambah resep coba rumah tangga model apaan kita tanya deh. Saya dandan begini kalau bukan buat laki buat siapa? Tujuan saya mah kayak gini supaya laki nggak kemana-mana. Saya ngormatin laki, apa makanya saya dandan mulu. Ini teh aki-aki udah tua juga pengennya enggak ngaso-ngaso. Iya. Baru Maret siang-siang inget lu. Bagaimana kita mau nggak dandan, bagaimana kita nggak mau rapi kalau laki sedang resepnya sama kita. Yang namanya rumah tangga maki, jangan perempuan mulu yang disalahin. Sebelum kita nyalain perempuan, kita teh kudu introspeksi. Kira-kira kita jadi laki bener apa kagak? Kita jadi laki sayang apa kagak? Sebab apa? Aki yang namanya perempuan teh dosa perempuan yang nanggung laki-laki. Salahnya perempuan yang nanggung laki-laki. Itu genengan tahu di situ dosa perempuan yang nanggung laki. Sekarang bagaimana saya nggak mau sering keluar, punya laki ke sering keluar. Dimana aja ada tontonan pergi nonton. Udah. Yang namanya orang hiburan menyanyi penting. Yang penting kita kudu tahu diri waktunya hiburan dan sebab dengan seni hidup bakal terasa indah. Apa aja kalau pakai seni makan indah, pakai baju aja kalau di kejadian deh kira-kira indah apa enggak? Hah? Ilmu juga kita penting sebab apa? Dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Dengan ilmu hidup bakal terasa indah. Sebab apa? Orang yang banyak ilmunya mau usaha hingga kudu pakai tenaga nemen-nemen tibang tanjak tunjuk doang juga yang namanya ilmu banyak mah hasilnya gede. Coba kalau inget panjak mah manjak aja manjak kalau nggak ada ilmunya kira-kira besi dipukulin rame pak. Itu ke masing-masing ada ilmunya. Agama juga penting sebab apa? Sebab dengan agama hidup bakal lebih terarah. Sesalah-salahnya orang yang ngerti agama mah paling enggak biar dia nggak bener banget juga dia tahu kalau dia tuh salah. Ibarat kendaraan mah kalau yang ngerti agama mah ada remnya. Para mobil cakep, mobil mahal, coba aja kalau nggak ada remnya. Kira-kira hancur apa enggak? Dah, yang udah ya udah, yang belum mah belum. Aki mah cuma ngasih tahu sama nenek, yang namanya rumah tangga mah bukannya tiba mikirin sekarang aja, nanti juga kudu kita pikirin. Sebab apa? Nanti kudu kita pikirin
ada sehat, ada sakit. Suatu saat kalau kita rajin ngumpulin memurun, ntar kita sakit, ibunya boleh ngumpulin, kita ambil. Apa asal hasil habis manjak dia separuh celeng. Tuh. Asal habis manjak celeng. Oh, habis manjak celeng, habis manjak celeng. Sekarang urun udah banyak. Penyakit kaya. Si sama penyakit ayam bukan nyeleng, itu mah celeng beneran. Sedang mengadakan musyawarah nenek tani aki tani, datangnya nyatanya si cabang bayi di hadapan nenek-nenek hati-hati. Ya, apa ini apa? Orang geli lagi dikudakin. Tolong, aki tolong. Nenek. Dulu. Nenek mah gampang urusannya dulu. Ini bukannya mak bapakku, bukan. Ini aki tani, nenek tani. Kalau mak bapakku tua mana, patani sama diri aku letuaan ini. Coba ini berjalan juga udah pakai tongkat. Berarti patani lebih tua daripada diri aku lebih tua. Yang namanya tua memurun tahu. Sapa mak bapak aku, aduh. Kalau aki tahu, nenek tahu, sapa mak bapak aku mau diginiin tuh. Tapi kalau nggak tahu, ini kaki nyampe ke muka. Ya ampun, ini ketetamuan kita mani yang merugul kayak gini. Dulu sabar. Jadi setahu aki tani mama sampean yang karang lagi santer, yang lagi viral kalau kata zaman sekarang mah pacaran ape uplek Dewi Tandana. Berarti mah aku Dewi Tandana sebab orang pacaran mah pasti jadi apa? Dewi Tandana teh orang mana aki? Kalau orangnya mah alamatnya mah aki juga nggak tahu. Ratu susah murun nyarinya aki gampang. Supaya diri sampean ketemu pada emak sampean cari aja perempuan yang lagi ngelamun. Asal ada perempuan yang lagi ngelamun ya pasti itu ibu sampean sebab apa? Lah perempuan lagi kehilangan anak. Jadi asal ngelamun ya berarti emak saya aki Dewi Tandana. Makasih itu aki, itu yang belakang pacar apa demenan? Ini mah bukannya pacar, Sobi. Apaan? Sobi apa sih? Bintit. Wah, nggak ngerti. Nggak gaul. Bini aki ini nenek-nenek yang rewel. Waduh, itu nenek-nenek ngapa rambutnya di merah-merahin, stres apa bagaimana? Katanya mau model. Iya Ki, saya lagi mau nyariin mas saya Dewi Tandana. Ntar kalau salah saya datang lagi, saya hajar aki-aki. Wow, cuman sebelum saya berangkat saya pengen punya nama aki. Emang belum ada namanya? Lah bolon.
Bayi alias Orok. Jadi nama saya si Bayi alias Orok. Ya tuh permisi Aki, permisi. Awas tuh ayam jangan direbutin di mati. Dia mati itu ayam. Siapa itu Aki? Itu yang disebut tuyul. Itu teh anak jin, anak setan. Nah, makanya kita rumah tangga jangan sering berantem. Untungnya dia datang ketahuan, coba kalau gak ketahuan. Masuk aja di raga badan kita pada bercerai. Karena apa? Karena udah ditemplokin itu si jin. Begitu aja kita bercerai, ntar si jin pergi pengen balik lagi. Sekecil apapun, segede apapun yang namanya rumah tangga berantem wajar. Yang penting kita masing-masing saling sadar. Dan sebab yang namanya orang rumah tangga enggak gampang. Banyak suka dukanya. Iya, masih baru kita sayang, kita cinta. Ntar ada penjaman sekarang lagi rame perempuan ketiga yang disebut aktor, kondensor, provokator, ekolog, Kolektor. kolektor apa tukang tagi, pelakor sekarang pelakor. Ayo ingat yang namanya rumah tangga, sekali lagi susah senang kita bareng-bareng. Gede kecil masalah ayo kita selesain. Apalagi kita ribut suami istri segala ngadu ke orang tua, jangan gampang adu. Kita berantem laki bini mah bukan apa-apa. Ntar kita udah pada akur, orang tua kita mah masih benci. Jangan kasih sesama masuk berantem sama bininya ngadu sama emaknya sampai mati. Ada yang asal berantem ke gembol, kalau deket mending dari kelapa ke gembol ke bawah. Udah 3 kali ke gembol. Siapa itu? Tapi ada. Pertama kalau berantem dia mau bininya orang Medan. Kalau balik ke gembol ke Medan, ongkos. Ayo, Nyai, mari kita sama-sama bina saya rumah tangga supaya jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah. Jabang Bayi alias Orok dikasih tahu pada Akitani bahwa dia punya orang tua namanya Dewi Tandana, nyari perempuan yang lagi melamun. Makanya hidup rumah tangga mah kita jangan banyak lamun, jangan banyak pusing, kita jalanin apa yang ada. Hidup adalah anugerah, hidup adalah kenikmatan yang mesti kita syukuri di hadapan Yang Maha Kuasa. Ya inilah Dewi Tandana yang lagi ngelamun. Sebab apa? Sebab tapaknya gagal, berpujas medinya gagal gara-gara diganggu pada Pramesti Bataragu. Juga bakal dicari pada Jabang Bayi alias Orok. Ini buat pelajaran buat diri kita yang namanya hidup di alam dunia. Mengelamun maka lu bisa menjangan. Daripada kita ngelamun banyak-banyak kita istighfar iman. Sebab salah apapun, dosa apapun diri kita, kalau banyak istighfar mah bakal hilang dosa diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita ingin cita-citakan bisa terlaksana.
disorong di hadapan Dewi Tandana yang lagi ngelamun. Sebab diri sampean tema aku. Siapa yang bilang? Kata Bapak Tani, saya suruh nyari perempuan yang lagi ngelamun. Asal perempuan lagi ngelamun, berarti itu emak saya. Coba siapa di situ? Aku Dewi Tandana, bukan orang tua sampean. Ya, udah mulai lagi itu tangan lagi ngerogohin. Gampang mata mengerokok. Nenek. Jadi kata Pak Tani, ibu sampean Dewi Tandana. Baiklah, diterima diri sampean jadi anak Dewi Tandana. Ibu belum punya air susu, anak sebelum ngerasain ngelahirin. Berarti diri sampean teh anak sih. Terus saya pengen makan kemana ini mak? Kalau pengen nyari makan mak, minta sama bapak sampean sebabnya wajib usaha teh laki-laki. Emang saya punya bapak? Ada mak, kudu ada bapak. Bapak saya orang mana mak? Bapak sampean teh Batara Guru di Kayangan Jagat Suralaya. Kalau Kayangan adanya di atas di surga Maniloka. Bujuk. Berarti saya kudu ke surga, kudu ke atas. Ya bisa emang bapak sampean adanya di Kayangan. Bagaimana caranya supaya bisa teberang, supaya bisa kabur? Gampang. Kalau emang diri sampean anak Dewi Tandana, ngebancik di tangan yang kiri gejluk 3 kali. Kalau emang diri sampean bisa terbang, bisa kakak, berarti sampean teh bener-bener anak ibu Dewi Tandana. Oh, jadi kudu ngancing di tangan yang kiri mak. Itulah anak mak. Sebelum ke Kayangan saya pengen punya pakaian mak. Bukan apa-apa saya telanjang begini nih si Robert. Kalau nggak diselepet anak buah Batara Guru, coba kalau diselepet. Siapa yang namanya si Robert? Lah ini yang kalau saya jalan ngalor dia mengetan ngulon. Itu mah bukannya si Robert, itu mah Sopo. Ya apa kemah? Yang penting mah ini ketutupan aja sih mah gak kudu baju bagus sih mampok-ampok mau. Ya tunggu anak. Ibu punya kemben pusaka, mudah-mudahan cocok pada diri anak. Ini pakai anak.
bukan rampok-rampok biasa, itu TKN pusaka anak. Ya kalau gitu saya mau berangkat ke Kayangan, cuman begini mak, saya pengen punya nama ini ya. Emang belum punya nama, ada nama masa saya udah gede masih bayi orok baik. Baru keluar tuh orok, apa saman gak lagi baru keluar mah orok. Sekarang mah udah gede saman. Si Aceh sama Bandar Ciput. Dulu mah orok, sekarang masih cepot. Mengatung nana dikasih nama pada ibu Manik Maya Kamamimplak. Siapa mah? Manik Maya Kamamimplak. Manik Maya Kamamimplak. Implak implak im. Nama mah jangan dibuat main. Nama teh ada artinya. Ya emang ada mah. Ada. Manik berasal dari manik. Maya, Maya keturunan Betara Guru. Kama teh kesukaan sin. Mimplak manik yang ditumplak. Jadi manik yang ditumplak saya teh itulah anak. Nama ada artinya gini. Kalau saman sanggir, mandul. Orang sanggir mau banyakkan mandul. Ya ada arti. Kalau Aceh mah anjing, cek, kepiring. Nah itu jadi gak nyambung itu sih mah. Anjing keturunan kepiring. Keginian ada artinya. Kalau boy, bono, entong. Jadi entong dari bondo ya. Anak jadi apa aja nih? Kalau Ami udah jangan segala sama. Baik lemah, saya mau ke Kayangan Jagat Suralaya. Ini coba ngebantu tangan kiri. 1, 2, 3. Ampun pramesti Batara Guru. Batara Guru dengan curin kehidupan masa depan Dewi Tandana. Dewi Tandana teh jadi gadis bukan, janda bukan. Dikata gadis sudah punya anak, dikata janda nggak ngerasain punya lah. Daripada hidup begini mendingan saya gugur, mendingan saya mati, mendingan saya hilang nyawa saya sehingga mau jadi manusia Gusti yang maha. Dari kehidupan Dewi Tandana berubah Dewi Tandana, hilangnya Dewi Tandana menjadi pohon cendana. Penjelmaan dari Dewi Tandana hilang musah. Dewi Tandana cangkir kembali warna tajam pohon cendana. Nah inilah pohon cendana yang penjelmaan asalnya dari Dewi Tandana. Pohon cendana getahnya bakal jadi kemenyan, cabang atau kayu jadi nupas setanggi. Karena memang dia punya putra sebangsa sil dari Pramesti Batara Guru yang bakal menuju ke Kayangan Jagat Suralaya.
lahir dibakarin menyan, meninggal dibakarin menyan sebab menyantai ibu. Pan orang zaman dulu menyebutnya juga mak bumi, bapak langitnya menjadi asal muasal manusia hidup di alam dunia. Ya inilah sekali lagi, yang percaya juga terserah, yang enggak percaya juga masing-masing, yang penting jangan saling mengganggu. Sebab yang namanya keyakinan jangan lagi sifatnya keyakinan yang kata kita benar, kata kita salah. Kalau emang orang yakin dia tetap dia nganggap benar. Yang namanya keyakinan masing-masing jangan lagi sifatnya, yang lain sholat aja sholat, sekarang orang belum yakin disuruh sholat lemauan berantem karena memang belum yakin. Tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai sesama manusia adalah saling mengingatkan. Tundanya Dewi Tandana yang menjadi pohon cendana, kita ceritakan Manik Maya Kama Mimplek bakal datang ke kayangan jagat Suralaya, udah diketahui pada Perames di Batara Guru. Jangan sampai Manik Maya bertemu pada Perames di Batara Guru. Menurut cerita, dewa memanggil bajabat para dewa Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samuk, Batara Surya, Batara Bayu. Maksudnya menjaga jangan sampai Manik Maya Kama Mimplek masuk menemui Perames di Batara Guru. Hei, Batara, Batara Kamajaya, Batara Samuk, Batara Surya, jangan sampai Manik Maya Kama Mimplek masuk menemui Perames di Batara Guru. Jaga ini bisa lewat dari hadapan Bapak Baju.
dijaga pada 5 pasukan dewa. Menurut perlambang pasukan para dewa yang 5 disebut juga rukun Islam yang kelima. Yang kedua syahadat dihajar, sholat ditabrak, puasa dilanggar, zakat dilanggar, pergi haji juga dilanggar. Saking berukulnya keadaan manik maya kama mimbar. 5 pintu ditabrak pada manik maya kama mimbar. Pintu yang terakhir Pramesti Batara Guru itu menunjukkan rukun imam yang ada 6. Ditabrak juga pada manik maya kama mimbar. Maafin saya, Mbak. Saya nggak tahu kalau ini teh Bapak. Belum dikenalin, belum disayang sama orang tua, udah ngelawan nih sampai. Daripada akhirnya diri sampai malu-maluin orang tua, mendingan diri sampai dibunuh pada Pramesti Batara Guru. Tunggu, Batara Guru bakal ngambil Kristus. Mau kemana? Ini anak masih kecil udah ngelawan sama orang tua, mendingan juga dibunuh. Wah, kalau guru ngebunuh anak, bagaimana nanti murid lain? Yang namanya guru kudu diguguk, kudu ditiru. Istilah kata sama guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan tiba bisa ngajarin, kalau bisa mah kita jadi contoh. Contoh yang bagus buat murid kita, contoh yang bagus buat anak kita. Guru lagi mau ngebunuh anak sebab dia mau nggak sopan pada diri kaula. Kakak masih kecil udah ngelawan pada dia punya orang tua. Namanya anak kecil mah goro-goro anak lain. Si Salman aja, si Salman anaknya lagi masih kecil mah songong. Ya gue lagi tidur lagi. Sebab apa? Sebab belum tahu urusan. Orang tuanya lagi tidur, kuat palanya didudukin. Namanya bocah. Orang baru salin, kuat dia kencing. Namanya bocah. Kita jadi orang tua, kudu ngasih pelajaran, kudu ngasih contoh. Jadi orang tua tinggal gampang. Cuman bakal paribasa, yang penting anaknya ketemu makan, anaknya ketemu pakai. Yang namanya orang tua mah pala dibuat kaki, kaki dibuat pala. Kalau mikirin serai mah masih mendingan. Kadang-kadang supaya anaknya makan, lagi masih pentil itu pisang dijual sama si Aceh. Begitu udah tua, dijual sama si Saman. Adanya kuat pisang standar 2 kali lipat. Makanya anak sama orang tua teh kudu sayang. Sebab apa? Sebab orang tua teh sayang ke anak, bakal paribasa nyawa mau diserahin ke anaknya supaya anaknya jadi selamat, supaya anaknya jadi sehat. Nih satu contoh, Ibu Tommy Saibul Hajar ngadain acara gini, saking apa? Saking sayang sama anak. Ini teh bayar kaul man, bayar kaul mana lagi susah.
susah begini duit lagi langka. Iya, mana lagi memang. Lagi keadaan komplit 19. Lagi keadaan dompet. Saking apa? Saking sayang sama anak. Sayangnya dia sama anaknya. Itunya mah bukan ibu Saibul Hajar aja. Saman punya tanah 50 meter, takut anaknya ditahan kuat 50 meter dijual, kan dia ngontrak. Iya bang, coba itu. Mana mikirin bulanan, mana nabung agak. Saking sayang sama Saking sayang sama anak. adain acara kayak gini apalagi ngeruang mandu, bayaran juga 2 kali lipat, Iya. sajen 2 kali lipat, baru sajennya juga repot. Double Nomi. Double ini juga kita sama tetangga aja, kalau nggak 10 juta acan mah deh. Awal. Untung tetangga. Ya malah emang nggak segitu. Sama yang lain mah nggak segitu. Paling nggak yang lain 15. 15 namanya. 15 apa begitu? 15. Kagak mampir. Tuh. Hanya kudu sayang kita anak sama orang tua, sebab apa yang namanya anak kalau udah doraka sama orang tua jangan harap pintu surga bisa terbuka. Mujah jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, mujah kudu ke bapak, munjung kudu ke indung man. Itu kedengarannya bukan indung bukan. Garap deh mah. Iya jadi kudu saya aku ini teh manik maya kama mimplek deh emang anak rai masa kudu hari aku Jelek mau bagus itu namanya anak. mau jelek mau bagus emang anak kita. Ya baiklah, manik maya kama mimplek di aku diri sampean pada diri Rama ya. Jadi saya di aku bang, di aku bang. Saya minta pakaian mbak. Ya bukan apa-apa masa anak dewa ini pakaiannya kayak gini. Iya dikasih pakaian Kakang Panci Narada, cariin pakaian bukan buat anak saya manik maya kama mimblak. Anak mah udah gede begini mau pakaian jangan kita nyariin. Kalau dia cocok coba kalau kagak. Maksud Kakang Panci Narada biarin aja dia nyari dewek dari anak kita tuh. Iya kalau emang anak pengen salin, pengen punya baju bagus menyari sendiri. Tuh masuk aja anak ada 3 lemari, semuanya pilih kira-kira mana yang cocok buat pilih sampai. Baiklah Pak. Baik Pak, saya mau nyari pakaian dulu ke dalam Pak buat saya. Manik maya kama mimplek. Nyari pakaian dari lemari 1 dibuka, diampar-ampar, dicabut, nggak cocok, dilemparin, nyari lagi di tempat yang lain. Bekal paribasan 3 lemari ampar-amparan. Ada 1 pakaian yang ngerasa dia suka, yang dia resep, pakaian pusaka kedewaan. Begitu habis make pakaian kedewaan dia keluar di hadapan Prames di Betara. Ya kakak, anak saya pakaian pusaka ini lagi dipakai kakak. Pakaian memang dan kita usaha buat anak karena dipakai sama anak masa kita kurung. Jangan nyesel, emang usaha buat anak. Siapaan itu teh pakaian pusaka kayak apa kayak emang buat anak kita. Ya baiklah, atuh kakang gak gampang genengan punya anak. Pan tadi kakak bilang, makanya anak kudu sayang orang tua. Anak diri sampean diterima pada diri Rama bagus, bagus ini kira-kira huruf bang. Ya bukannya huruf lagi.
pantes cocok pada diri sampean, Mbak. Ayo udah gede nama saya ganti, Mbak. Emangnya kenapa? Labis nama manik maya kama mimplak, manik yang ditumplak, plak implak implak implak. Itu bahasa Inggrisnya ngajokin. Apa itu ngajokin? Ngatain. Ya baik, dikasih nama pada diri Rama, diri sampean Batara Kala. Nah ini rada uruk nih. Batara lu bangsa dewa. Kala kelakuan tingkah diri sampean biar rupa buta denawa juga karena emang keturunan dewa, sifatnya kudu sifat dewa. Yang namanya sifat dewa, jalan kudu ada aturannya, makan kudu ada aturannya, pakaian kudu ada aturannya, waktu juga kudu ada aturan. Mbak, minta makan. Belum matang. Apaan? Makan ke, Mbak? Kayunya tuh basah. Kayunya basah belum matang. Goreng nasi ke, Mbak? Enak ini goreng nasi pakai telur, nasinya sepiring, telurnya ceplok 10. Begini anak bukan orang tua gak mau ngasih makan ke anak. Masih kecil anak makan dari orang tua, lo udah gede mau kudu nyari sendiri. Sekarang diri sampean kudu mandiri, sebab apa? Suatu saat diri sampean bakal punya rumah tangga, punya istri, punya anak. Kalau gak dididik dari sekarang diri sampean usaha, apa selamanya Batara Kala nyusahin orang tua? Apa selamanya Batara Kala jadi beban orang tua? Oh jadi saya kudu nyari dewe, kudu nyari sendiri. Iya baik kalau gitu, cuman begini syaratnya pan tadi Rama bilang kelakuan, tingkah, makanan, sopan santun kudu aturan dewa. Jangan makan makanan mentah. Kalau sama perempuan jangan main kawin aja lah, kudu ada aturan. Ya emang kalau diibaratkan mangga kalau boleh nyolong memang enak. Jangan lagi mangga dermayu apa mangga sengir kapur, kalau boleh nyolong enak. Tapi aturannya yang kudu kita pakai. Jadi kudu dimasak, kudu ada tukang masak, kudu ada alat masaknya, murun bapak ada, semuanya tenang. Pisau ada, segala dada, segala kukusan, segala ember, segala macam-macam aja alat masak. Ayam juga ada, cuman diumpetin tukang bohong. Lemang ayam ada dari sore. Wah tukang bohong, kita injak aja ayam kenapa ya? Si anak mah jangan suka sirik rezeki orang. Lagi nyampe rumahnya tuh mati ayam. Telur matang, telur mentah juga ada. Baik Pak Guru, saya pengen lihat tukang masaknya mana? Ada. Mbak, ada apa dunungan? Mbak, coba kemari Mbak. Dulu saya nyisir dulu. Ngampang liatin muka. Ada apa saya dipanggil? Begini Mbak, sekarang Mbak jangan ngikutin aku, ikutin anak aku Batara Kala. Segala makanan, segala olahan Batara Guru percaya pada diri sampean. Saya mau biar kayak gini gitu, tukang masak udah kesosok. Tukang masak udah nyokor. Tukang masak udah ngalor. Tukang masak udah ngalor.
Ya ban ikut aku ban ke hutan kita nyari binatang nanti aku nyari aku nyemotong sampai masak siap Siap. bawa bumbu masak ban oke Batara Guru saya permisi tunggu dulu Batara Kala diri sampean terlahir bersama para kala 40 bangsa kala anak buah sampean maksud Pak Guru bawa ke hutan bawa ke tempat diri sampean sebab apa kalau di sini takut mengganggu yang lagi di ruang yang lagi bayar ngajar yaitu Nuryana jangan diganggu pada diri sampean jangan diganggu pada anak buah sampean siap ayo Ban kita berangkat ke hutan Ban saya mau nyiapin alat-alatnya dulu bumbu macam-macam bumbu ya Ban jangan sampai kekurangan Ban siap misi Pak Guru Mang misi Mang hati-hati biar dia udah gede juga tetap jadi pengawasan Batara Guru kakak wajib
bunyinya celek cekek? Itu cacing. Oh cacing. Cacing bunyinya celek cekek. Ya dia di dalam tanah habis. Iya. Jadi kecekek. Iya. Ban, siapin ban. Langsung ini teh binatang aku mau potong di dalam hutan ban. Ban, ini binatang ban. Bawa masuk. Ban, itu kebo hampir seton dagingnya ban. Ya gede. Olah pada diri sampai terserah mau dimasak apa kek, yang penting mah enak ban. Enak ya. Biasanya kalau orang jelek begini mau olahannya mau enak ban. Tergantung bumbunya. Biar jelekin tapi goyangan sayang. Jangan lagi sifatnya Kanjeng Gusti, laki saya juga asal saya goyangin nyerah. Bener banget. Saya mau masak dulu. Ban masak aku tungguin ban. Rasanya ngantuk ini mah. Betara kalak sambil nungguin ban. Matengin daging, olah daging, tidur. Dan sebab betara kalak teh badannya aja gede, wataknya memang masih anak. Makanya anak kecil kalau lagi nungguin makan, nungguin olahan dia tidur, biarin, jangan diganggu. Banguninnya jangan dikaget. Banguninnya juga jangan dikageti. Akhirnya mbak ngolah semua daging maupun tulang-tulang isi jeroannya diolah pada diri mbak. Akibat nabuhnya jarang daripada miring. Gara-gara lockdown udah kardus ya jadi. Gara-gara lockdown sampai anus. Kita lagu. Bangun, dibangunin pada ban betara kalak langsung. Wah, ban, iya Gusti, udah matang ban. Ini lihat tuh, semua olahan. Daging segitu banyaknya ban, ngolahnya cepat ban, matang ban. Saya kan tukang masak profesional. Ya, profesional. Tukang masak yang udah kesosok.
sohor. Olahan apa aja Mbak? Ini yang depan pakai kecap, sayur sumur, sayur sanyo, sayur musuh, sayur semur. Ini yang putih tulang kaleng sama daleman, sayur serokol, sayur procok, sayur kocok, sayur sop. Ini yang belakang, yang bening-bening, rada kuning, saya sebut sayur kelilingan. Sayur jepongan. Jepongan kagak, kelilingan kagak, berhenti. Sayur kuning. Waduh. Dulu saya persiapan goreng nasi, dipanjang wayang berhenti, pengen makan nasi goreng. Iya. Simban ini olahan belum habis sudah ngegoreng nasi. Dari mana bola? Sepasok sekali uyung, seember sekali uyung, tiga pasok ditambah satu ember habis sama betara kala dan sebab daging 1 ton. Ban lapar lagi ban, busit barusan pisan itu olahan, udah lapar lagi aja. Makan teh kudu ada ngasohnya, orang-orang nggak ada, pajak baru datang udah ngendon makan, ini mau makan, sekarang udah pengen makan lagi. Ban, bukannya aku sendiri, anak buah aku ada 41 kalaban. Ya kalau emang lapar mah tuh nyari lagi. Usia bantu buban mau dicari pada diri. Kaget Pramesti Batara Guru melihat kerakusan Batara Kala dan sebab makan nggak ada berhentinya. Takut nanti binatang yang ada di hutan habis dimakan Batara Kala, dipindahin pada Pramesti Batara Guru binatang yang ada di hutan. Menurut cerita dipindahin itu binatang pada mbak adanya Pramesti Batara Guru. Batara Kala yang sasrak susuk di dalam hutan, binatang karena dipindahin pada Pramesti Batara Guru udah tinggal ada burung juga burung mati. Saking laparnya Batara Kala biar burung kecil juga dibawa di hadapan Dinimban. Ada burung kecil kepalanya udah nekuk. Udah paling gak keinjak-injak bocah itu. Mana kecil, mana nekuk. Wah, udah kecil nekuk lagi. Biarin lah, kecil-kecil diolahin masa kudu kagak ngenyangin mah. Daripada kagak ada nekuk ya nekuk. Kita jubelin. Nekuk dijubelin mah. Ini burung mah. Wah, ban, olah.
binatang yang ada di hutan jadi kayak ngerti man. Binatang habis, bumbu juga habis. Biarin, tinggal kunyit sama garam doang juga daripada betara kalah marah mau diolah pada diri aku. Buruan ban, aku udah lapar. Sabar, gue sih sabar. Aku mah biasa banget tidur rumah nungguin olahan matang. Jadi ban molah gak ada berhenti. Saking capeknya ban, kerja ada di tangan gak ada di hati. Kerja tangan ngiris hati yang lamun bercampur darah ban pada daging maupun olahan dibuang takut betara kalah marah. Akhirnya itu darah ban nyampur pada olahan tetap dikasih pada betara kalah. Keluar ban dari hasil olahan. Tidur punya dunungan teh tidur mulu. Bangun. Wah, udah matang ban, udah. Gusti, saya permisi dulu ban, jangan ditinggal ban. Jangan. Yang namanya orang makan mah apa butuh air, apa kurang garam. Kalau aku punya istri, istrinya nungguin. Apa aku belum punya istri? Iya, atuh Gusti. Terserah Kanjeng. Mau diminum, mau dimakan ini pada diri aku. Mbak, kalau itu bohong pada diri aku, Mbak. Kata Mbak, bumbu masak udah habis, tapi ini olahan segini nikmatnya. Bumbu apa yang Mbak pakai? Bumbu apa yang Mbak olah sehingga segini nikmatnya olahan Mbak? Kasih tahu jangan bohong diri sampean Mbak. Bumbu teh jangan diumpet-umpetin. Iya. Jangan bohong diri sampean Mbak. Kasih tahu pada diri aku. Kalau bohong diri sampean bakal jadi cilaka. Tangan diri aku Mbak. Iya ngomong yang jelas kan. Itu coba dulu ke Jadanta. Jadi begini Kanjeng Gusti, olahan daging sedikit nyampur sama darah saya. Saking apa, saking kecapean diri saya buang di Kanjeng Gusti nanyain. Jadi itu bukannya bukan nama bumbu tapi darah. Jadinya bukan darah saya. Wah, binatang di hutan udah habis tapi manusia mah banyak. Mbak juga manusia. Aku masih lapar, Mbak bakal ditangkap pada diri aku, Mbak bakal dimakan pada diri
najis lelaki bukannya malu. Atau kalau kencing metung tengok dulu, kata saya nggak ada orang dia ngumpet di goong. Ada apa Mbak? Gusti tewas, saya mau dimakan nama juragan Betara Kala. Yang benar Mbak, itu teh ceritanya bagaimana bisa diri sampean mau dimakan. Jadi ceritanya begini, saya ngolah daging burung kecil, baring lamun sebab kecapean, itu darah saya nyampur sama olahan, saya buang, ditanyain, akhirnya saya kasih Betara Kala. Kata juragan Betara Kala, darah manusia, daging manusia segitu enaknya, binatang di hutan udah habis, jadi saya mau dimakan. Mundur Mbak, nanti itu tanggung jawab diri aku. Bapak mana Sinbad Pak? Coba kemari dulu Betara Kala. Tolong Gusti, saya mau berhenti aja udah biarin. Tunggu dulu Mbak, nanti diselesaikan. Mana Mbak? Duduk dulu Betara Kala. Daun kurus kisah bodong. Nah,
Mban mah ada. Jadi sebenarnya mban teh tanggung jawab Rama. Umpama terjadi apa-apa pada diri mban, tentu Rama juga ikut bakal jadi cilaka. Terus saya pengen makan daging manusia pada sebab binatang di hutan udah habis. Makanya diri sampean dikasih nama Batara Kala teh supaya kelakuan tingkah sopan santun perbuatan diri sampean sesuai dari dewa. Nah kalau anak dewa makan manusia, apa kata dunia? Nantinya berarti Rama nggak bisa ngedidik anak. Habis bagaimana ini Pak? Kudu make aturan, mungkin bisa diri sampean makan daging manusia. Pakai aturan, ya pakai aturan pertama, aturan 3 aturan sampean boleh dimakan. Yang kedua aturan hampir siang, orang-orang subuh, orang-orang di rumah, orang-orang di tempat ibadah, dia keluyuran ketemu Batara Kala, boleh dimakan pada diri sampean. Yang ketiga aturan maghrib. Maghrib orang-orang ibadah, orang-orang kumpul sama keluarga. Nah sekarang ketemu pada Batara Kala di jalanan, boleh dimakan pada diri sampean. Oh jadinya aturan yang dilanggar pada itu manusia boleh diganggu, boleh. Ya baiklah kalau gitu saya mau nyari manusia yang melanggar aturan Rama. Nunggunya apa saya nyamperin satu persatu? Ya kalau bisa tunggu di jalan buntu, tunggu di jalan celecer, jalan pertigaan. Ya baik. Kalau gitu saya permisi Pak Guru. Jangan lupa bawa bala diri sampean, jangan sampai mengganggu yang lagi di luar, yaitu Nuriana binti Jage almarhum. Iya. Permisi Pak Guru, permisi. Tunggu. Ayo balar. Kita berangkat ke jalan Selencer, kita jalan ke Buntu, jalan pertigaan.
maksud kakang Panji Narada yang namanya kaya sama yang miskin teh banyakan yang miskin, banyakan yang butuh. Yang namanya orang butuh mah nggak ngurus hampir siang, nggak ngurus maghrib, nggak ngurus tengah hari. Mau lagi keadaan begini mah. Apalagi lagi keadaan kayak gini, usaha lagi susah, banyakan melaki diomelin sama bini. Maksud kakang Panji Narada umpama hampir siang, kalau yang lain kalau panjang yang kurangnya hampir siang. Kalau tukang dagang sebab tengkulaknya adanya di hampir siang, dia nggak berangkat, dagangannya layu, nggak ada yang beli, dia berangkat ketemu betara kala dimakan, coba Kalau dimakan rezekinya mirip. habis manusia. Wah salah itu mah akurat baik. Ya baiklah, kalau memang menurut kakang salah, saya bakal bikin acara ruatan. Maksudnya acara ruatan sebagai pengganti apes, sebagai pengganti roh-roh jahat yang ada di manusia. Siapa-siapa yang dari keluarga nih? Pertama, anak satu-satunya itu yang kudu diruat. Umpama nggak diruat bakal dimakan pada betara kala, nggak dimakan orangnya, dimakan milik rezeki. Yang kedua, anak sepasang, lelaki satu perempuan satu, itu juga umpama nggak diruat, nggak dimakan orangnya, dimakan milik rezekinya. Yang ketiga, dua lelaki dua perempuan dalam satu keluarga, itu juga kudu diruat. Yang ketiga, satu anak perempuan tiga anak lelaki, itu juga kudu diruat. Satu laki-laki tiga perempuan juga kudu diruat. Kakaknya meninggal, adiknya meninggal, dia di tengah-tengah, itu juga kudu diruat. Wah, banyak aturan ruatan. Ya termasuk ini yang lagi najar. Ini teh bayar ucapan, ini teh bayar kaulan, bukan lagi pesta kebanyakan duit, bukan. Tapi karena wujud sayangnya orang tua pada dia punya anak, bakal paribasa acara segitu juga dibang 1,5 juta lagi mau ditambahin, mau dilebihin. Yang penting gampang milik rezekinya, Nuryana bin Jager, panjang jodohnya, juga gampang milik rezekinya, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Iya. Kakang bakal menemui nyatanya betara kala, mau merubah itu aturan kakang Panji Narada. Silakan hati-hati, ternyata nggak gampang orang punya anak. Pak tadi kakak ngomong begitu, emang nggak atuh kakak betara kala ini ramah kasih. Hati-hati, right? Ini jalan Celencer, Mas. Ini jalan pertigaan, jalan mentok. Mama ada yang lewat di sini tengah hari, ada yang lewat subuh, ada yang lewat maghrib, mau dicomot kan dimakan, blok dicampur. Ini tengah hari ceritanya mah, sedang matahari di atas pala. Itu ada yang lagi ke kerudung baring ngingsot mah. Hah? Berarti itu makanan diri aku mah. Hei Balan, nih makanan kita udah lewat, ayo.
emang mau dimakan membuka dulu. Kalau nggak dibuka, iya bakal jadi bencana buat diri sampai iya. Bakal dibuka pada diri yang bawa lagi Pak. Ya itulah anak bapak aja mau belum tahu nih orang gengok. Enggak, dia mah enggak. Ah, enaknya duduk. Nah, sebab matanya kemarin kepikiran mau kemana murut. Tutup udah bau busuk. Jadi begini anak, Siapa tidur juga diri sampean nyatanya yang namanya orang tua mah takut nanti anak nggak ketemu makan. Kalau orang nggak pada pakai aturan semua, coba kalau pakai aturan semua, anak aku bakal jadi sengsara. Wah. Entar dulu. Emang orang dimakan bentar kala begitu. Siapin aja di talinya. Mana aku depan kamera. Makanya di mama dalam nama mau dipecat. Orang ngaling-ngalingin kamera. Pertama bapak mau ngasih tambahan makanan buat anak. Tambahan acara ruatan. Umpama minggang di ruatan, nggak diruat, nggak dimakan, orangnya makan milik rezekinya pada diri sampai. Apa yang baris di luar? Anak satu-satunya, anak sepasang juga banyak masih aturan. Kakaknya ninggal, adiknya ninggal, dia hidup di tengah-tengah, nggak diruat, boleh dimakan pada diri sampean, nggak dimakan orangnya, dimakan milik rezekinya. Oh jadi ada acara aturan ruatan dirubah lagi, dirubah pada diri Rama. Ingat bawa anak buah sampean. Baiklah kalau gitu Rama, makasih. Rama memelang muru nama anak ya mak. Takut nanti anak gak ketemu sama makan. Terima kasih ya Rama. Jangan lupa bawa bala diri sampean betara kali. Ada aturan baru dari Prames di Batara Guru, yaitu aturan ruatan. Yang baris di ruang nggak di ruang, nggak dimakan orangnya, dimakan milik rezekinya pada Batara kala. Akhirnya rasa bingungnya nyatanya begawan, dia punya anak yang bernama Gentos mati. Sebab baris aturan ruatan. Ya inilah rasa bingungnya begawan cinta rasa. Dan anak aku ini teninggang ruatan. Sebab menurut aturan, kalau nggak diruat, nggak dimakan, orangnya dimakan milik rezekinya. Manfaat besar kawan. Silakan. Anak Rama tambah Gentos mati, ada diri kaulah Rama. Coba kemari dulu ya.
gentos mati. Ada diri kaula Rama, ada apa Rama teh panggil gentos mati secara mendadak seperti ini. Jadi begini ya, dari Perames di Batara Guru yaitu aturan ruatan. Maksudnya cara ruatan pertama yang Rama dengar teh anak satu-satunya itu teh kudu di luar, nggak dimakan orang, ya dimakan milik rezeki. Yang kedua anak sepasang, lelaki satu perempuan satu. Yang kedua anak sekembaran, lelaki dua perempuan dua. Yang ketiga lelaki satu perempuan tiga, itu juga baris di luar. Yang keempat lelaki tiga perempuan satu, anak kita itu juga kudu di luar. Yang kelima abangnya meninggal, adiknya meninggal, berarti dia tadi apit mayit, itu juga kudu di luar. Yang pandiri kaulah anak satu-satunya berarti itu teh kudu di luar, makanya dipanggil. Ya kalau gitu ngeruat aja Rama, kalau bisa mengeruat manggil dalam lana aja, mama organnya nggak boleh keluar. Ya kalau gitu Rama, apa salahnya? Yang menjadi persoalan biayanya. Yang namanya ruatan maafan biayanya nggak sedikit, 2 kali lipat. Kalau wayang biasa 7 juta, ruat berarti kali 2 udah 20 juta. 7 kali 2 14, kalau ditambahin 6 yang ngerti dari diri kau lah. Sajennya juga apa 2 kali. Pendeman aja, pendeman biasa mati bang secepet 2 cepet, tapi kalau pendeman ruatan mah gopek lah. Iya gede banget, makanya Rama nggak sanggup. Cuman ada ini yang ngeringanin. Maksud Rama yang nggak pakai biaya, yang penting mah ada niat. Ya itu aja Rama. Kalau gitu nih, nonton acara ruatan 7 kali acara ruatan sama aja di luar. Kalau gitu mendingan nonton makani. Sekarang ada acara ruatan di Babakan Mustika Sari, yaitu Matomi ban Bapak Baca ngeruat anaknya Nuryana bin Jaget. Nah, emang ada meruat yang gini, ada nonton acara ruatan. Cuman kalau nonton acara ruatan bawa duit di kantong. Misalnya kita bawa 50.000 atau yang 10.000 buat jajan, yang 40.000 ntar kalau dalam baca kidung kasih ke dalam. Jadi banyakan dalam. Tukang jajan yang tidak ada. Tuh, itu mati bang salam. Supaya apa? Kayak absen, kita absen. Ini kita ada nonton. Iya baiklah kalau gitu Rama. Sekarang ruat di Mustika Sari, nanti kalau emang boleh bulan Januari ada di Bojong Sari ruat. Udah 2. Yang ketiga acara di Pasir Angin ruat udah 3. Yang keempat nanti di Kalimantan acara ruat, nonton yang keempat. Udah 4 kali nonton. Tuh. Dari Kalimantan nanti ada lagi bulan Februari di Sumatera. Ayo kita naik kapal. Nonton. Nonton juga. Kalau nggak salah di Bali ya ada itu. Lah nonton jauh-jauh amat lama. Yang penting menonton. Ya baiklah Rama, bakal ke Babakan Mustika Sari di rumah Sapata Matomi sebelah mana Rama. Dari desa
Belaki dulu. Bang ada belak wetan. Jadi dari desa bukannya belaki dulu. Si Hana. Yang penting asal ketemu aja dah. Mau belaki dulu kek, belalor kek. Ya mangga diri kau lama. Jadi benar ini teh di belaki dulu. Hati-hati di perjalanan nih, diongkosin pada diri Rama 100.000, yang 10.000 jajanin, yang 90 kasih dalam. Baiklah Rama, permisi diri kau lagi yang juga karena selamat. Oh kira terjadi apa-apa pada anak-anakku. Bang gentos mati tujuannya menonton acara ruatan di alas marga Sopana, alas utang marga jalan menuju ke tempat tujuan, bertemu dengan Batara Kala yang sedang mencari makan. Siapa ini? Kaulah Bang gentos mati. Mau kemana? Mau nonton acara ruatan. Sebab kata Rama saya teh baris ruatan. Jadi kalau nggak diruat bakal dimakan Batara Kala. Kan ada syaratnya nonton sampai 7 kali acara ruatan. Sama aja dengan diruat. Oh jadi diri sampean baris ruatan. Iya siapa diri sampean? Aku Batara Kala. Jangan hari dimakan. Apa ini? Orang masak air ya man. Masak air. Orangnya kemana man? Oke, Jangan ditinggal. tinggal kalau lagi masak mah. Sebab apa? Sebab yang namanya hidup kudu pakai aturan, sekagaknya diganggu Batara Kala. Gentar kalau itu api ngelentang. Kalau kebakaran itu. Kalau kebakaran silakan diri. Lagi masak jadi tinggal. Makanya zaman dulu mah ada aturan yang disebut pamali. Mali tuh antrangan. Kita lagi bunting, jangan ngambil daun kita sobek. Iya, takkan anak cengeng. Takkan anaknya cengeng, tar aja anaknya cengeng dimarah-marah. Iya. Man, Ya. man, Ya. itu ayam ya man. Iya itu. Oh si gentos mati ke situ. Itu dia. Wayang lagi ngapain man? Lagi beruang. Oh lagi ngeruat di rumah emak Tommy itu katanya imannya. Iya. Ngeruat anaknya Nuriana. Nuriana. Katanya mak, yang namanya ngeruat sebagai pengganti pembersih diri, jangan sampai diganggu Batara Kala. Segala makanannya udah dikumpul, udah disiapin. Man, aku mau nemuin dalangnya man. Acara ruatan itu benar man? Iya. Hei, baca balon para Kala, ayo kita datang ke acara ruatan, kita kumpul. Kau isi jadi pagi, gak
Rasa senangnya, rasa bangganya Bima berhasil ngebabat alasannya. Begitu juga penghuninya. Sampainya ibu dia punya dan saudara-saudaranya.